Shalom, kelas pendalaman Alkitab episode 1 dengan tajuk Firman Allah. Bagi memulakan pembelajaran, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami akan mempelajari firman-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu hadir dalam kelas ini Tuhan, kiranya ini menjadi berkat bagi mereka yang menonton. Semoga ini dapat menguatkan iman kami dan kiranya hati kami sentiasa dibuka untuk selalu mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ini di dalam tangan-Mu. Melalui nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Jadi saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, pada hari ini kita akan mempelajari satu pelajaran di dalam 28 dasar Alkitabiah, yaitu firman Allah. Jadi pelajaran pertama kita belajar pada hari ini adalah tentang firman Allah. Jadi satu pertanyaan yang timbul ialah firman Allah. Jadi apakah kita dapat menemukan firman Allah sehingga pada hari ini? Dan kita temukan itu ada di dalam sebuah buku, yaitu Alkitab yang ada di depan saya ini. Nah, jadi apa yang istimewanya dengan Alkitab ini? Kenapa Alkitab ini sampai dibaca dan digemari banyak orang di seluruh dunia? Jadi apa yang membuat Alkitab ini sehingga banyak orang tertarik? Mari kita lihat sekilas fakta tentang Alkitab. Jadi yang pertama itu, Alkitab ditulis oleh 40 orang. Jadi ada 40 orang yang telah menuliskan Alkitab ini. Dan yang kedua, Alkitab ini ditulis dalam periode waktu selama 1200 tahun. Nah, sangat panjang masa yang telah diambil untuk menuliskan Alkitab ini, dan jangka waktu itu melebihi 1 milenium atau melebihi 1000 tahun. Dan yang ketiga, Alkitab ini telah diterjemahkan dalam pelbagai bahasa dan versi. Jadi seluruh dunia pada hari ini banyak yang membaca Alkitab menurut bahasa dan versi yang mereka pahami. Dan yang keempat, Alkitab ini merupakan buku yang paling berpengaruh dalam sejarah manusia. Ini dapat dibuktikan melalui sejarah orang Barat, di mana Alkitab telah mempengaruhi kehidupan orang Barat sehingga terlahirnya sebuah hukum di negara Barat. Nah, jadi saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, hukum yang digunakan oleh orang Barat pada saat ini adalah hasil dari mempelajari Alkitab, hasil daripada penerapan yang mereka ambil daripada Alkitab. Karena Alkitab mencatat banyak tentang aturan yang dituliskan untuk manusia. Dan yang seterusnya, Alkitab ini ditemukan di 3 benua, yaitu Eropa, Afrika, dan Asia. Dan ketiga Eropa ini telah ditemukan puluhan kitab-kitab. Dan semua itu ditemukan dan dikumpulkan dan disatukan. Kemudian dijadikan di dalam satu buku, seperti yang kita dapat lihat pada hari ini. Dan yang terakhir, Alkitab merupakan buku paling laris sehingga ke hari ini. Dan dunia mengatakan bahwa sampai hari ini pada tahun 2021, bahwa Alkitab masih memegang gelar buku yang paling banyak terjual di seluruh dunia. Nah, ini antara fakta yang kita dapat temukan daripada Alkitab. Nah, jadi pertanyaannya, apakah itu Alkitab? Mari kita lihat pelajaran selanjutnya. Oke. Alkitab itu adalah kitab yang mengandungi tulisan-tulisan tentang firman Allah. Kita dapat baca itu di dalam Yeremia 30 ayat 2. Di sana dia katakan bahwa segala tulisan yang difirmankan oleh Allah dituliskan. Nah, jadi kalau dituliskan berarti firman Allah itu yang keluar dari mulut Allah, lalu itu diubah menjadi dalam tulisan, dan itu tertulis dalam sebuah kitab. Dan dalam Yohanes 5 ayat 39 mengatakan bahwa
firman Allah itu adalah kitab yang bersaksi tentang Yesus. Kitab suci itulah kitab-kitab yang bersaksi tentang Yesus. Jadi seluruh kitab suci itu dari buku Kejadian sampai Wahyu itu bersaksi tentang Yesus Kristus. Di sini ada penerangan, Alkitab diilhamkan oleh Allah sendiri melalui manusia. Penulisan Alkitab dipengaruhi oleh bahasa dan budaya manusia. Setiap buku maupun surat yang tertulis di dalam Alkitab mempunyai makna yang tersendiri. Alkitab terdiri dari dua bagian, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Jadi pertanyaan, apa itu Perjanjian Lama dan apa itu Perjanjian Baru? Oke. Yang pertama yaitu Perjanjian Lama adalah kitab-kitab yang ditulis sebelum zaman Yesus. Manakala Perjanjian Baru adalah kitab-kitab yang ditulis selepas zaman Yesus. Tadi di sini adalah serba sedikit penerangan mengenai Alkitab. Nah, jadi yang seterusnya yaitu ketika Alkitab ini dibaca, pertanyaan yang timbul adalah apa yang kita dapat ketika kita mempelajari Alkitab ini? Mari kita lihat. Jadi pertanyaannya, apakah pentingnya Alkitab bagi manusia? Jawabannya adalah penting. Mengapa? Jadi kita dapat temukan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, dikatakan sana bahwa Alkitab itu adalah tulisan yang diilhamkan Allah. Dan manfaat dari Alkitab adalah yang pertama itu mengajar, yaitu mengajar kita. Setiap manusia yang belajar kitab sedang diajar oleh Alkitab itu. Dan yang kedua yaitu menyatakan kesalahan. Alkitab itu menyatakan kesalahan manusia, karena manusia itu umumnya tidak lepas dari melakukan kesilapan. Dan Alkitab itu menjelaskan bahwa bagaimana manusia itu seharusnya sadar bahwa mereka itu memiliki kesalahan. Dan Alkitab mengajarkan bahwa bagaimana manusia harus memperbaiki kelakuan. Dan terakhir mendidik orang di dalam kebenaran. Nah, itu adalah manfaat daripada mempelajari Alkitab yang pertama. Dan yang seterusnya yaitu di dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan bahwa firman Allah itu pelita dan terang. Ya, maksud di sini pelita dan terang itu adalah kepada hati kita, hati manusia. Bila mana kita mempelajari Alkitab itu akan menuntun hati manusia supaya melihat kepada Allah, yaitu sumber kebenaran. Dan yang seterusnya Mazmur 119 ayat 130 juga mengatakan bahwa firman Allah itu memberi terang dan pengertian. Jadi dia memberi kita pengertian tentang kehidupan. Jadi Alkitab itu mengajarkan kita supaya kita dapat mengerti apa arti hidup manusia itu. Nah, dan Alkitab itu juga dikatakan bahwa ia adalah sumber hidup. Seperti yang dikatakan di dalam Matius 4 ayat 4. Dituliskan di sana bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Disitulah kita dapat lihat bahwa manusia itu hidup secara rohani bila mana mereka mendengarkan firman Tuhan. Dan yang seterusnya di dalam Amsal 30 ayat 16 ayat 30 ayat 5 dan 6 dikatakan bahwa firman Allah itu perisai. Perisai yang artinya melindungi kita daripada kuasa kegelapan, yaitu kuasa-kuasa yang membawa kita kepada kebohongan. Karena pada saat ini kita hidup di sebuah dunia yang penuh dengan pencobaan setan, kebohongan setan, dan Alkitab ini membantu kita supaya bagaimana kita terlindung daripada hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang membawa kita pada kesesatan. Dan yang seterusnya di dalam Yeremia 15 ayat 16 yaitu membawa kegirangan. Jadi Alkitab ini membawa kegirangan atau sukacita kepada mereka yang membacakannya. Karena Alkitab itu banyak sekali kata-kata penghiburan, kata-kata yang memberi semangat, kata-kata yang memulihkan hati yang lemah, hati yang hancur. Ketika bila mana seseorang itu mempelajari firman Tuhan dan menemukan bahwa ayat-ayat Alkitab itu yang memberikan semangat, dan disitulah hati mereka akan dikuatkan oleh
firman Allah yang mereka pelajari itu. Jadi ini adalah antara pentingnya mempelajari firman Tuhan yang kita dapat lihat dalam pelajaran ini. Jadi seterusnya itu, apakah sifat dari Alkitab? Jadi saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, ciri-ciri Alkitab ini apa yang kita dapat lihat? Yang pertama yaitu Alkitab ini adalah firman Allah. Kalau dia katakan firman Allah, berarti Alkitab ini pertama sekali sifatnya adalah benar. Kenapa? Sebab di dalam Yohanes 17 ayat 17 mengatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi Alkitab atau firman Tuhan itu adalah kebenaran, dan itu dikatakan oleh Yesus sendiri. Dan apa yang tertulis dalam Alkitab semuanya adalah benar, yang artinya tidak ada kesalahan dalam Alkitab. Keabsahan Alkitab dapat dibuktikan kebenarannya karena Alkitab mengandungi fakta-fakta historis, yaitu fakta sejarah. Dan ini dapat dibuktikan melalui penemuan arkeologis, di mana para penemu, para ahli yang mengkaji sejarah menemukan penemuan, dan semua itu didapati membuktikan bahwa Alkitab itu benar. Dan kita baca Alkitab itu dan kita melihat bahwa di tempat bersejarah yang kita tahu bahwa lokasi-lokasi yang terdapat dalam Alkitab itu ternyata memang ada. Dan semua nama-nama tempat yang dinyatakan dalam Alkitab itu dapat kita temukan di kawasan di Timur Tengah. Dan yang seterusnya bahwa sifat firman Allah atau Alkitab itu adalah kekal. Kita dapat lihat di dalam Yesaya 40 ayat 8 mengatakan bahwa rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah tetap untuk selama-lamanya. Jadi firman Allah itu dari zaman ke zaman sehingga pada saat ini masih tetap sama, tidak berubah. Nah, Alkitab walaupun ditulis dalam pelbagai bahasa dan bersih, namun arti dari firman Allah tetap sama. Selama berabad lamanya tulisan-tulisan Alkitab yang asal masih terpelihara hingga ke hari ini. Jadi Alkitab yang asal itu yang ditulis oleh para nabi dan para rasul dengan tulisan tangan mereka sendiri, sehingga ke hari ini tulisan itu masih terpelihara, dan kita boleh temukan itu kita dapat ketahui bahwa itu masih terdapat di dalam museum, dan museum menyimpan segala tulisan-tulisan yang telah dituliskan oleh para tokoh-tokoh Alkitab, dan itu disimpan untuk menjadi sumber sejarah, dan sampai hari ini itu membuktikan bahwa Alkitab yang kita pegang ini masih tetap utuh dan tetap sama. Dan Alkitab yang kita pegang sama dengan kitab yang dituliskan oleh para nabi dan para rasul. Jadi itu adalah yang kita dapat pelajari dan kita dapat lihat dari sifat dari Alkitab atau firman Allah. Yang seterusnya, bagaimana mempelajari Alkitab? Kita dapat lihat di dalam 2 Petrus 1 ayat 20 dan 1 Korintus 2 ayat 13, di mana kedua ayat ini mengajarkan bahwa Alkitab atau firman Allah itu tidak boleh ditafsir menurut kehendak sendiri, melainkan oleh kehendak Roh Kudus. Ini karena Alkitab adalah buku yang diilhamkan oleh Tuhan, bukan manusia. Jadi Alkitab ini ditulis berdasarkan apa yang dinyatakan oleh Allah, bukan manusia. Alkitab bukan buku yang menuliskan pendapat manusia tentang Tuhan, tetapi Alkitab adalah buku yang mengandungi tulisan Allah dan apa yang Tuhan nyatakan tentang dirinya dan tentang manusia. Dan Alkitab itu tidak dapat dipahami hanya dengan akal manusia. Karena buku ini adalah buku yang dituliskan melalui ilham Roh Kudus, maka Alkitab ini hanya dapat dipahami bila mana kita bersandar kepada Roh Kudus. Seperti tertulis dalam Alkitab dikatakan bahwa melainkan Roh Kudus kita dapat memahami isi Alkitab. Oleh itu perlunya bergantung dengan kuasa Tuhan.
Dan di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 11 mengatakan bahwa harus menyelidiki kitab suci. Dengan kata lain bahwa dalam memahami isi Alkitab harus diperhatikan teks dan konteks dalam mempelajari firman Tuhan. Ketika kita baca Alkitab, kita jangan hanya bersandar dengan satu ayat saja, kita harus melihat kepada ayat yang lain. Jadi dalam pembelajaran Alkitab yang pertama kita harus baca secara teliti, kita baca perikop demi perikop, pasal demi pasal, dan setelah itu kita perhatikan arti dari setiap ayat itu. Di mana kita membaca satu ayat, kita harus hubungkan dengan ayat yang lain. Dan kita lihat apa hubungan itu dengan ayat yang lain. Kita lihat ketika mana kita melihat teks itu, kita harus melihat konteks. Ketika sebagai contoh kita mengutip satu ayat kitab, kita harus paham konteks dari ayat itu dengan membaca secara keseluruhan. Ketika kita baca Alkitab itu secara keseluruhan, kita akan paham ayat yang kita pelajari itu, konteks dia, karena kita baca sesuai teks, dan ayat itu harus dipahami sesuai pemahaman si penulis, orang yang menulis Alkitab itu dan orang yang hidup pada masa itu. Karena Alkitab ini yang menuliskannya adalah orang yang hidup di masa lalu. Jadi kita harus belajar untuk memahami macam mana cara pemahaman orang yang hidup di masa lalu, di masa waktu Alkitab ini dituliskan. Dan di sini kita dapat simpulkan bahwa Alkitab itu adalah firman Allah yang mana dapat menjadi standar kebenaran bagi orang Kristen, orang standar bagi manusia. Dan Alkitab itu sifat dia kita tahu dia akan selamanya ada, tidak berubah dan tidak dapat diubah oleh manusia. Sekalipun ada usaha untuk merubahnya, tapi firman Allah ini terpelihara oleh kuasa Tuhan. Dan seterusnya, kita mau dapat memahami Alkitab bila mana kita bergantung sepunya Roh Kudus. Kita memahami Alkitab itu bukan karena kemampuan kita, bukan karena kepintaran kita, tapi semata-mata karena Roh Kudus. Bila mana kita mau belajar Alkitab, Roh Kudus akan menuntun kita, dan hati kita akan dibuka, dan biarkan Roh Kudus itu berbicara kepada kita, dan melalui Roh Kudus kita akan dapat memahami isi dalam Alkitab itu. Jadi di sini saja kita dapat pelajari firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saya bawakan dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih berkat-Mu Tuhan, Engkau sudah memberkati kami dalam mempelajari firman-Mu Tuhan. Kiranya ini menjadi berkat bagi mereka yang menonton Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan, berkati dimanapun saja mereka. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan ke tangan dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin.